Ini beneran sepatu basket. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Japel Basket Channel. Kali ini kita bakal review sepatu lagi. Jadi di akhir Desember kemarin kita tuh dapat kiriman dari Arculus Basketball. Kita dapat kiriman sepatu. Jadi itu sepatu signature keduanya dari Abraham dan Mark Raita, teman-teman ya. Kalian pasti udah tahu lah sepatu ini sepatu AD2 yang Earth series ini. Jadi ya sejauh ini di saat kita bikin video ini sepatu AD2 ini tuh udah punya 3 colorway. Yang pertama itu ada yang colorway Sunrise yang warna hitam oranye itu, terus colorway yang Cyclone yang biru kuning gitu, dan yang colorway AD2 Art ini. Jadi kalau lihat dari colorway-nya emang art banget ya. Sepatu ini tuh dirilis dengan kisaran harga Rp649.000, jadi di kisaran harga di atas Rp500.000. Ya menurut kita emang kelihatan beda kelas lah ya sepatu ini. Ya bisa kita lihat dari sepatunya, terus dari boxnya juga. Jadi packagingnya tuh emang kelihatan elit banget teman-teman. Jadi kalau kita lihat kayak gini nih, jadi warnanya hitam terus ada detail-detail kecil. Ya banyak tulisan gitu dengan warna silver gitu. Jadi membuat packaging sepatu ini ya emang kelihatan berkelas sih, kelihatan elit gitu kan. Oh ya mumpung nggak lupa, jadi kita mau ngucapin makasih banget buat Arculus Basketball udah ngirimin kita sepatu D2 ini dan udah percaya kepada kita buat review sepatu ini. Dan buat kalian seperti biasa, buat yang belum subscribe boleh dong buat klik tombol subscribe di bagian kanan bawah supaya kita nambah semangat bikin video-video review kayak gitu. Terus kalau lanjut bahas desainnya, menurut kita yang paling menarik dari sepatu ini ya udah jelas lah ya dari colorway-nya teman-teman. Ya kan ini katanya juga terinspirasinya dari proses penciptaan bumi gitu kan, dan dari namanya juga art gitu. Jadi ya emang pemilihan warnanya tuh ngambil dari warna-warna alam gitu. Jadi ada hijau, terus warna coklat gini. Warna-warna yang natural gitulah ya teman-teman. Ya menurut kita jarang sih sepatu basket yang ngambil warna modelan kayak gini. Biasanya kan sepatu basket tuh cenderung warna yang mencolok gitu kan teman-teman. Terus kalau kita lihat dibandingin sama sepatu AD1, AD1K itu menurut kita ini masih ngadopsi siluet yang sama. Jadi emang masih kelihatan banget ini masih siluetnya Abraham Damar banget gitu teman-teman. Tapi emang kelihatan sih emang nih kalau dibandingin sepatu-sepatu yang sebelum-sebelumnya ini peningkatannya emang lumayan kelihatan. Ya yang paling kelihatan banget sih banyak detail-detail kecil gitu yang kayak membuat sepatu ini tuh kelihatan lebih variatif gitu teman-teman. Ya kalau kita mau bahas lebih detail lagi, kita mulai bahas dari yang paling bawah aja ya. Dari bawah ke atas, kita mulai dulu dari outsole-nya teman-teman ya. Kalau dari segi outsole, nah jadi outsole-nya tuh masih pakai pattern yang sama kayak sepatu AD1, dan yang setelah itu juga masih sama. Jadi outsole modelannya kayak gini, nggak ada yang berubah. Dan kalau kita coba pencet-pencet gini nih, outsole-nya lumayan kuat ya dan tebal-tebal gitu. Jadi harusnya sih ini buat di lapangan outdoor kuat sih ya, apalagi ini model outsole-nya yang gamsol gini. Kita taruh harapan tinggi sih dari outsole ini. Kayaknya gitu aja kalau bahas outsole ya, kayaknya nggak ada yang berubah. Terus dari segi midsole-nya juga ini sih tulisannya masih rapid ya, jadi kemungkinan masih pakai teknologi yang sama, tapi kita nggak tahu juga. Terakhir kita coba sepatunya Arculus itu kan kita coba sepatu AD1, nah ini kita nggak tahu ini teknologi midsole-nya masih sama atau enggak, atau ini udah meningkat tapi dari nama sistemnya masih sama rapid juga. Tapi setahu kita sih ada perubahan ini ya, teknologi yang digunain di sepatu ini kalau dibanding di AD1. Nanti kita cantumin di sini deh, di sini bagian sini nanti kita tulisin. Jadi dia kayak ada nambah, selain dia menggunakan insole yang lebih tebal, insole yang kayak gini, dia juga pakai kayak mereka nyebutnya stroble board gitu ya, yang kayak sejenis foam board gitu di bawah. Jadi insole-nya itu tadi teman-teman. Jadi gitu aja ya, kalau kita pencet-pencet kayak gini juga ini bagian midsole nggak yang terlalu empuk gitu, jadi gampang cepet balik gitu. Harapan kita sih semoga ini bisa lebih proper lah di bagian midsole. Lanjut bahas upper material teman-teman. Kalau bahas upper materialnya menurut kita ini bagian yang paling menarik dari sepatu ini. Jadi penggunaan bahan mesh cukup banyak ya di sepatu ini. Jadi di bagian depan, tengah, samping sampai belakang ini, dan meshnya ini cukup lubangnya gede-gede, terus empuk juga agak tebal gitu. Ya semoga sepatu ini sirkulasi udaranya bagus ya teman-teman. Nah selain penggunaan material mesh, sepatu ini juga pakai lumayan banyak ya penggunaan material yang fuse ini di bagian depan. Ini nih bagian depan, bagian samping ini
terus di bagian lubang talinya ini juga. Terus di bagian tengah ke belakang ini mayoritas sih pakai synthetic leather teman-teman di bagian yang ini, dan bagian belakang di bagian heelnya ini. Terus masih sama kayak di sepatu AD1K itu masih ada penggunaan strap ini ya. Ini kayaknya bakal jadi ciri khas dari sepatunya Abraham Damar sih sejauh ini. Jadi penggunaan strap ini, terus strapnya keren sih teman-teman. Jadi nggak polosan gitu, jadi ada ya, kayak motif-motif. Ini kayak kita ngeliatnya sih kayak lava lahar gitu ya, mungkin proses penciptaan bumi yang tadi itu terinspirasi dari itu. Di bagian belakang juga sama, di bagian heelnya ini pakai motif yang kurang lebih sama, tapi bedanya di bagian lidah ini dia dibuat lebih timbul-timbul gitu. Kalau yang di belakang sih kayak cuman ringan gitu. Terus di bagian samping ke belakang ini juga ada, kita nggak tahu ya ini variasi atau ada gunanya juga, nanti bakal kita coba. Cuman ini tuh cukup ikonik ya, cukup mencolok gitu di sepatu ini, dan cukup tebal juga rubbernya, jadi cuman dari rubber gitu. Kok kita nggak terlalu melihat ini bakal ngebantu di bagian heel ya, karena ini juga sepatunya kan sejauh ini sih ini kayaknya nggak pakai plastik tipe hole counter gitu teman-teman, jadi masih kayak sepatu-sepatu sebelumnya lah ya. Nggak tahu sih ini bagian rubber yang tebal ini bakal ngebantu atau enggak. Terus di bagian ini juga ada pull tabnya di bagian belakang ini. Untuk di bagian lidah ini ya cukup standar lah ya kalau kita bilang, dari bahan mesh. Untuk padding di padded collarnya ini udah cukup tebal banget. Terus untuk tali sepatu ini pakai tali sepatu yang modelan putih kayak gini, warnanya hijau juga ya gitu sih kalau bahasa per materialnya. Terus banyak detail-detail juga di per materialnya. Dari bagian samping ini ada tanda tangan Abraham Damar, terus ada tagline-nya itu just keep from Bangka. Di bagian lidah ada logo dari Abraham Damar, ada memperlihatkan juga kalau di seri yang kedua di Bella Achilles. Terus di bagian belakang juga di rubbernya ini emboss BBL ini keren sih. Ya gitu aja sih sekilas singkat tentang sepatu ini. Nanti sepatu ini bakal kita coba pakai buat di lapangan indoor dan di lapangan outdoor. Untuk performance reviewnya nanti kalian tunggu aja ya videonya. Nah gitu aja, sebelum kita tutup seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, follow IG kita di JP Basket Channel. Semoga basketbolnya